Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya kedatangan HP Infinix ya. Dan info usernya, HP-nya ini tidak bisa mengecas dan datang dalam keadaan mati ya. Oke, ini langsung saja saya buka HP-nya, cabut dulu SIM tray-nya. Ini agak kuat ya untuk melepas SIM tray-nya, agak ngepres ya. Oke, pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Dan ini alhamdulillah sudah terlepas SIM tray-nya, dan di belakang ini ada fingerprint-nya ya. Jadi untuk membukanya pelan-pelan dan hati-hati, takutnya mengenai bagian fingerprint ya. Oke, sambil saya buka, mencari celah untuk membuka back covernya. Ini sambil cari posisi yang mudah ya, karena untuk membukanya agak lumayan kuat ya ini ya. Oke, alhamdulillah sudah mulai terlepas sedikit-sedikit ya, sampai benar-benar terlepas. Dan alhamdulillah sudah terangkat. Oke, sambil dicek untuk bagian fingerprintnya, barangkali nyambung, dan ternyata tidak nyambung ya. Dan ini dia HP-nya, sepertinya sudah pernah dibongkar ya sebelumnya. Terlihat segelnya sudah ini ya, pernah di servis ya sebelumnya. Lanjut lepas baut-bautnya. Sini saya buka dulu untuk tutup mesin bagian bawah ya, karena ini terpisah. Dan nanti dicek ya untuk bagian atasnya. Oke, alhamdulillah udah terlepas tutup mesinnya, dan ini sepertinya sudah pernah diganti ya untuk konektor chasnya ya. Lanjut buka tutup mesin atas, dan ini buka dulu untuk tutup fingerprint, dan fingerprintnya ini fleksibelnya terlipat ya, dan itu tidak terpasang ya sepertinya. Untuk fleksibel fingerprintnya mudah-mudahan nggak robek ya untuk fleksibelnya yang terlipat itu. Lanjut lepas tutup mesin atasnya, kemudian lepas tutup mesinnya. Dan ini agak lengket ya, ini nempel ya di bagian belakang. Oke, lepas dulu untuk fleksibel baterainya. Ini terangkat semua ya, apakah ini penyebabnya jadi nggak hidup ya. Oke, sini saya coba kembali untuk mengecas, namun di sini lampu indikatornya tidak nyala ya, sambil memposisikan fleksibel fingerprint, dan alhamdulillah sepertinya tidak itu ya, tidak putus ya. Dan ini untuk fleksibel untuk tanda-tanda ini ya, tanda-tanda pengecasan tidak ada ya, lampu indikatornya juga tidak hidup. Dan di sini langsung saja saya cek dulu untuk pengecasan, dan benar saja ya, kayaknya tidak ada arus yang masuk ya. Dan untuk baterai juga tegangannya kurang. Oke, di sini saya akan coba cas tembak dulu untuk baterai, dan saya akan coba isi dulu ya baterainya ya, paling tidak mencapai voltase 3,6 sampai 4 volt ya. Oke, sambil dicek posisinya, ini karena saya tidak punya yang ini ya, untuk cas tembaknya, jadi saya gunakan yang manual ya. Sini sambil diukur, dan ini arusnya masuk ya, ada 3,5 volt ya. Oke, sambil menunggu beberapa saat, dan ini dia, alhamdulillah sudah beberapa saat menunggu, dan alhamdulillah sudah ada 3,6 volt ya. Saya rasa ini cukup ya untuk baterainya. Lanjut lepas cas tembaknya, kemudian coba dipasang dulu baterainya ya, kemudian dites untuk mengecas. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda ya untuk pengecasan, indikatornya juga tidak hidup ya, indikator yang ada di bagian atas itu ya. Ini saya akan coba fokus ke bagian mesin bawah ya. Dan untuk bagian mesin bawah ini sudah pernah diganti ya untuk konektor casnya, jadi sebelumnya sudah pernah diservis juga. Oke, lanjut lepas untuk bagian
fleksibel dan kabel antena ya. Nah di situ ada satu baut juga, lanjut lepas baut penahan ini ya, penahan tutup mesin bagian bawah ya, lanjut lepas. Kemudian untuk vibranya itu karena pakai solder ya, jadi harus dilepas menggunakan solder. Sebenarnya bisa diangkat ya, namun agak repot ya karena masih lengket untuk bagian getarnya. Oke, saya kasih timah baru dulu, kemudian lepas ya satu persatu. Oke, alhamdulillah udah terlepas. Kemudian lanjut lepas untuk konektornya ya, dan ini dia penampakannya. Ini sudah pernah diganti ya sebelumnya, sudah pernah diperbaiki. Lanjut lepas dulu untuk bagian konektor yang sudah rusak ya. Di sini saya lepas dulu untuk konektornya, kasih plug secukupnya, dan timah baru ya untuk agar lebih mudah ini ya untuk melepasnya dan menyatu lebih mudah juga. Oke, ini saya gunakan solder untuk melepasnya, dan pelan-pelan sedikit-sedikit alhamdulillah udah terlepas ya, sambil dibersihkan untuk bagian-bagian kaki-kaki yang ada di mesin bawah, yang di PCB nya ya, di mainboardnya. Dan ini untuk bagian bawah ini sebenarnya lebih simpelnya kalau ganti satu set ya, itu lebih cepat ya sebenarnya. Namun karena saya tidak punya yang satu set, jadi saya cuma ada konektornya aja ya, jadi saya ganti konektornya saja. Oke, sebelumnya saya bersihkan dulu untuk sisa-sisa timahnya menggunakan solder wick. Kasih plug secukupnya ya agar lebih mudah mengangkat sisa-sisa timah lama, dan sedikit-sedikit ya sampai terlepas semua ya, untuk terangkat semua ya untuk sisa-sisa timah yang lama ya. Alhamdulillah udah terangkat untuk sisa-sisa timah yang lama. Sini saya akan coba cari persamaannya ya. Nah ini sama ya untuk yang pernah diganti dengan yang punya saya. Kayaknya agak ini ya, agak terlalu mepet ya untuk dipasang ya. Oke, saya coba cari lagi untuk yang lain, barangkali ada yang lebih mudah ya. Dan ini kayaknya ada juga ya, sama ya. Nah ini namun kayaknya tidak ada untuk bagian belakangnya ya. Saya coba cek lagi untuk konektor dan yang lainnya, posisinya sama ya, pinnya juga sama. Lanjut untuk pemasangan ya, sini saya kasih timah baru dulu supaya lebih mudah untuk memasangnya ya. Oke, apabila sudah dirasa cukup, kemudian lanjut pasang konektor barunya sambil dipresisikan ya, dipaskan lagi, dan kasih timah dulu untuk bagian kakinya sambil dipas-paskan, kemudian dilanjutkan dengan kaki yang lainnya ya, kasih timah secukupnya. Oke, alhamdulillah udah terpasang ya untuk kaki-kakinya. Dan lanjut untuk penyolderan di bagian pin-pin yang di belakang ya. Oke, sini sambil dikasih plug juga sedikit-sedikit, sambil di cek lagi ya, karena ini untuk kaki-kakinya rapat sekali ya, jadi harus ini ya, benar-benar menyatu ya timahnya ya. Oke, saya tambah dulu untuk bagian kaki pinnya ini timah secukupnya, dan di solder lagi ya. Apabila tergabung untuk kaki-kakinya nanti di kasih solder wick ya untuk diangkat
bagian-bagian timah yang berlebih. Ini kayaknya ada yang menyatu ya untuk bagian timahnya. Oke, ambil dirapikan lagi. Dan ini untuk yang menyatu itu diangkat ya untuk timahnya. Oke, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah terangkat ya untuk bagian timah yang menyatu. Dan lanjut untuk dibersihkan ya, sambil menunggu dingin, sambil dibersihkan dari sisa-sisa timah yang masih menempel dan sisa-sisa pluk ya, sisa-sisa timah berlebih dan sisa-sisa pluknya juga ya. Oke, di bagian belakang ini saya tambah timah ya, timah untuk menahan bagian konektornya ya, agar tidak mudah untuk terbuka lagi ya. Dan disitu untuk bagian belakang ini insya Allah aman ya. Dan untuk kaki bagian bawahnya ini juga saya tambah ya, biar lebih kuat lagi. Oke, kasih secukupnya. Dan sambil dirapikan bagian-bagian kaki-kaki dan dari sisa-sisa timah yang berlebih ya, agar pas pemasangan tidak mengganjal. Dan alhamdulillah sudah selesai pemasangan konektornya. Lanjut pasang ke bodi HP-nya. Sebelumnya saya coba tes dulu dan alhamdulillah sudah muncul lampu dan tanda pengecasan. Kita tunggu beberapa saat ya. Dan setelah menunggu beberapa saat, alhamdulillah pengisian sudah mau bertambah sekitar 2% ya. Oke, jadi ini alhamdulillah sudah selesai ya untuk pemasangan konektor bagian bawah. Ini selanjutnya tinggal merapikan ya, dan pasang kembali untuk bagian kabel antena, fleksibel dan lain-lainnya ya. Dan di sini saya pasang dulu buat penahan di bagian mesin bawah, kemudian lanjut pasang konektor bagian bawah ya, konektor mainboard mesin bawah, kemudian kabel antena. Dan di sini untuk bagian getarnya ini pakai solder ya, jadi harus disolder. Ini sambil menyiapkan soldernya, kemudian lanjut solder kabel main flashnya ya. Oke, sambil dirapikan agar tidak mengenai bagian positifnya ya, main flashnya, agar tidak tergabung. Dan alhamdulillah sudah selesai. Lanjut pasang tutup mesin, cek-cek kembali bagian-bagian yang lain. Apabila sudah pas, lanjut ke pemasangan baut-bautnya ya. Oke, alhamdulillah sudah done ya untuk pemasangan konektornya. Dan tadi juga pemasangan bukan ya, untuk baterainya juga kurang ya, kurang dari 3,6 sampai 4 volt kurang ya. Jadi HP-nya itu tidak kuat untuk mengangkat ya. Dan ke pengecasan juga tidak ini ya, tidak bisa ya tadi ya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai, sambil dicek-cek lagi. Dan untuk bagian fingerprintnya, karena sebelumnya terlipat ya, jadi tidak terpasang ya untuk fingerprintnya itu. Alhamdulillah sudah mulai bisa itu ya, pas ya posisinya, tidak terlipat lagi. Oke, sebelumnya saya pasang dulu baut-bautnya untuk bagian tutup mesin atas, sambil di ini ya, barangkali ada baut-baut yang tertinggal, sambil dicek kembali. Dan alhamdulillah sudah terpasang semua baut-bautnya, tinggal untuk bagian penutup mesin ya.
Nah, bukan ya, penutup fingerprint ya. Dan ini karena bekas terlipat ya, jadi agak susah ya. Takut malah mengenai bagian fleksibel itu malah robek ya fleksibelnya. Dan ini alhamdulillah sudah terpasang. Lanjut pengecekan kembali, dan apabila lepas tinggal pasang tutupnya ya. Dan pasang baut terakhirnya untuk bagian tutup penutup konektor ini ya, konektor fingerprintnya ya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Jadi lanjut pasang backdoor belakangnya, dan HP-nya sudah down ya. Lanjut tinggal pasang SIM tray, kemudian ini siap diinfokan ke usernya ya. Oke, sambil dites menunggu mengecek lagi. Dan ini alhamdulillah sudah muncul lampu indikator pengecasan dan pengisian ya, sekitar 2%. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.